Bang Tommy, menyambung tadi pernyataan Lecu terkait case Inara sendiri, seperti apa sih Bang sebagai tim kuasa hukum Insanul sendiri? Iya, kalau kita lihat adanya perdamaian dan perdamaian ini masih berjalan, tentunya pihak Polda Metro Jaya ya, dalam hal ini Direktorat PPA, PPO itu harus ya mengakomodir dan memberikan satu ruang dan memberikan solusi sehingga permasalahan ini kan permasalahan rumah tangga perzinahan ini bisa selesai gitu dengan cara perdamaian ya, perdamaian yang benar-benar berimbang gitu kan. Itu poinnya sih. Cuman kalau andai kata ada syarat-syarat yang kira-kira dirasa tidak cocok dan ini memberikan satu persepsi yang kurang bagus gitu karena dia minta agar dicabut laporannya seluruhnya di cyber, ini agak sedikit menurut saya ini nggak berimbang gitu loh. Karena memang kita tujuannya bukan eh, kalau lihat dari konstruksi kasusnya ini bukan kepada pihak Mawa gitu loh. Lalu Mawa nih dalam hal ini ikut serta dalam proses adanya nanti jadi saksi dan lain-lain kan. Tapi kan di sini poinnya adalah bagaimana kita mencari dalangnya, motifnya, dan pelakunya gitu loh. Yang kita anggap bahwa pelaku ini tidak sendirian, artinya dilakukan secara bersama-sama. Oke Bang, mungkin masyarakat menanti ya Bang ujungnya dari cerita ini sendiri antara Mawa, Insanul dan Inara sendiri, mungkin dari kuasa hukum sendiri seperti apa sih? Mungkin masyarakat menanti akan ada siapakah yang akan mendekam segala macam, ataukah justru malah adanya perdamaian gitu ketiganya. Ya kalau kita bicara perdamaian, ini kan kita skupnya adalah di Polda Metro Jaya, ya kan? Memang sama-sama niatnya nawaitunya mau berdamai kan tadinya kan seperti itu. Karena memang pada prinsipnya kalau kita lihat nih antara Mawa dan Insanul tentunya harusnya baik-baik aja gitu loh. Harusnya kan gitu. Tetapi dalam hal ini kalau memang ada sesuatu hal itu kan jadi terlihat gitu loh. Ada apa sebenarnya, mau melindungi siapa kalau memang mau dicabut seluruhnya, kan itu poinnya. Makanya kita berkali-kali makin bertanya nih dengan lawyernya Inara selaku pelapor di illegal access di cyber Barreskrim. Jadi kalau memang itu menjadi pokok penting untuk membuat suatu proses perdamaian di Polda Metro Jaya, menjadi syaratnya adalah Barreskrim, maka perdamaian itu nggak pernah bisa ada gitu loh. Tapi kalau Mawa, pihak Inara, pihak Insanul yang mau berdamai, ya ini bisa dilakukan restoratif justice. Ya, dengan berbagai macam kasusnya, misalnya dari Polda Metro, terus di Cyber Barreskrim, bisa dilakukan restoratif, lakukan aja restoratif. Jadi tidak ada kita melihat bahwa dia mau cabut semua atau mau lindungin siapa yang mau dilindungin gitu loh. Kalau memang nggak dia merasa nggak mau dilindungin ya dia damai aja, selesai sudah kan gitu. Nah, tapi dari isu yang berhembus dari Polda Metro Jaya sendiri, Humas mengatakan bahwa sudah ada perdamaian. Seperti apa sih perdamaian? Seperti apa sih yang dimaksud oleh Humas sendiri, Bang? Tentunya gini, yang namanya pihak kepolisian, restoratif justice itu adalah jadi melakukan satu tindakan equality before the law. Jadi kita memberikan satu apa yang menjadi fasilitator dari pemerintah atau dari pihak kepolisian, dari pihak peradilan utama itu dari pihak kepolisian, yang dimana restoratif justice itu dikedepankan, ya kan? Itu bagus sekali. Kenapa? Karena menjadi satu hal yang solutif buat para pihak. Karena ini bukan kasus yang nilainya adalah kasus besar, ya, bukan kasus teroris, kasus pembunuhan, kasus pencurian dan lain-lain. Yang ujungnya adalah percuma untuk mau diterusin. Ya, apa? Kenapa percuma? Karena melihat dari kasus ini juga bukan satu hal yang memberikan ujung yang baik juga, karena sama-sama ya udah sama-sama saling mau restoratif. Ini ada anak di sini, mau baik-baik saja, mau jalan semua sesuai. Jadi buat kita bukan kepada proses, kalau mau proses ini dilanjuti silakan saja, ya kan? Kita juga nggak ada tendensi untuk ini berjalan kan gitu. Tapi prinsip-prinsip itu tentunya pihak kepolisian mengedepankan tadi equality before the law, memberikan satu ruang untuk bisa difasilitasin untuk bisa berdamai para pihak gitu. Tapi ini kan kalau saya lihat case-nya ketika ada mode perdamaian tapi minta ini minta itu, ini bukan win-win solution buat saya, Bang. Tapi ini adalah justru pihak abang lah yang dirugikan lah ya kalau dari sudut pandang saya sendiri, karena
mau damai tapi ini harus cara berpikir seperti ini seperti itu. Terlalu banyak syarat. Iya. Benar nggak sih Bang? Iya, jadi masyarakat Indonesia, ya rekan-rekan media juga yang mengawal kasus ini juga kan semakin tahu nih sebenarnya bagaimana nih nilai daripada perdamaian atau restoratif ini. Kita kan buka semua ke media. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi keinginan atau dan kemampuan daripada para pihak. Jadi para pihak kayak misalnya Insanul kemarin sudah menyampaikan, ya dia mau memberikan rumah untuk anaknya. Nah, tentunya ini menjadi ruang untuk bisa memfasilitasi proses namanya restoratif. Nah, terus yang kedua itu adalah mencabut laporan untuk keseluruhan. Nah, ini dari yang di statement ini yang disampaikan oleh kakaknya daripada Mawa yang disampaikan ke Insanul. Jadi Insanul sempat nanya kenapa harus dicabut semua kan gitu. Jadi itulah yang menjadi poin penting. Kalau memang dia mau melakukan perdamaian ya para pihak lah. Para pihak bisa damai kan. Tentunya ada Mawa, Insanul, dan juga Inara selaku pelapor di Bareskrim. Sama-sama bikin restoratif, selesai sudah. Jadi tidak ada isu lagi gitu kan. Kalau memang Bareskrim ya Bareskrim biarkan. Bareskrim kan sudah naik sidik duluan. Sudah proses naik sidik duluan. Ini kan tinggal menetapkan tersangka. Jadi Bareskrim harus cepat memberikan kepastian hukum. Buat apa? Buat bisa tahu bahwa adanya illegal access atau pengambilan gambar yang selama 2 bulan terus dibuat segimana rupa dan akhirnya dilaporkan, ini harus terkuak gitu loh. Jadi Bareskrim harus memberikan kepastian hukum dan motif daripada 2 bulan pengambilan CCTV baru dilaporkan, kan gitu. Nah ini kan juga jadi pertanyaan besar yang sampai saat ini belum ada jawabannya nih. Nah semoga aja dalam waktu dekat pihak Bareskrim bisa ya menentukan siapa sih ini, ya siapa nih dalangnya, terus bagaimana sih bisa 2 bulan ini ada apa sih sebenarnya selama 2 bulan ini perjalanan ini sampai terus akhirnya ada di Polda Metro dipakai, di Polda Metro Jaya nih dipakai. Ini konstruksi hukum ya. Kalau kita bicara konstruksi hukum, kita di luar daripada peristiwa hukum, tapi konstruksi hukumnya begini adanya gitu. Oke. Bang, satu lagi Bang. Dengan pihak sana minta untuk dicabut segala macamnya, berarti mereka tahu dong, sadar Bang, bahwa mereka ya ada keterlibatan dan akan terjerat hukum, sehingga ada ketakutan, sehingga ada negosiasi, cabut deh, kita damai. Itu dia, kita patut menduga itu dengan keras bahwa ada sesuatu hal di belakang itu yang kita tadinya kita tahunya bahwa mereka para pihak tuh gak kenal antara pihak yang mau restoratif ya dengan pihak-pihak yang ada diduga di Bareskrim Mabes Polri. Kita kan nggak tahu nih, katanya nggak kenal, nggak deket, tidak ada hubungan dan lain-lain. Dan tentunya ini menjadi satu pintu masuk gara-gara kemarin restoratif justice itu menyebut bahwa dia mau nyabutnya semua, harus semua dicabut. Kakaknya bicara begitu kan melalui Insanul, ya kan? Ini informasi yang saya dapat dari kakaknya bahwa kakaknya meminta kalau enggak fight aja. Kan tandanya ini ada sesuatu yang perlu dibuka dari Bareskrim. Bareskrim harus buka ini. Panggil semuanya yang keterkaitan. Buka semua motifnya. 2 bulan ngapain aja? Kan 2 bulan CCTV itu diambil terus dihapus dari rekaman CCTV-nya itu yang sekarang juga ada di Inara. Inara juga punya buktinya bahwa itu dihapus pas tanggal itu. Yang dihapus, yang lainnya nggak ada yang dihapus, tandanya di penghapusan, ada pengeditan, dugaan kita kuat. Terus di sini ada 2 bulan ini diapain? Ada permufakatan, yang sampai sekarang ini belum ketahuan nih. Dan sekarang masih diam-diam aja, maksudnya dalam hari ini kita belum tahu nih apa sih sebenarnya fokusnya. Ya coba kita lihat karena kita masih punya bukti-buktinya dan juga mengantongi berbagai flash disknya kita juga masih pakai. Biarkan ini ke Wasidik juga harus equal. Harus benar-benar bersih, harus benar-benar yakin sesuai dengan faktanya, jangan dipotong-potong, jangan dipenggal-penggal. Jadi semua keseluruhannya. Kalau memang semua terkaitan untuk bisa dalam proses illegal access ini ada motif dan ada peran-perannya, tandanya semuanya harus dinaikkan. Terakhir Bang, kalau memang pada akhirnya harus dinaikkan, ada tersangka dan segala macamnya, kalau kita hitung ada berapa Bang TSK-nya Bang? Ada V, ada M, ada A, ada C. Ya lebih dari 5 lah harusnya ya kalau keterkaitan ya.
Tapi kan kita lihat nanti keterkaitannya sejauh mana gitu kan. Tapi kita biarkan ini pihak kepolisian yang bisa memberikan kepastian hukum, ya. Kita cuma menduga, ya, menduga dan memberikan petunjuk. Tapi kalau menduga dan petunjuk ini nggak diakomodir dan bisa dilihat, nanti kita uji kan gitu. Masih ada langkah-langkah selanjutnya. Siap. Ya.